Yuk kita bikin singkong meledak. Dengerin kriuknya ya guys. Oke gengs, yang jelas kita siapkan dulu singkongnya. Kebetulan aku dapat singkong yang kurang bagus ya gengs. Maksud singkong kurang bagus itu kalau direbus atau dikukus itu susah banget untuk merekahnya ya guys, atau susah banget untuk empuk dan lembut. Ciri-ciri singkong kalau direbus atau dikukus itu susah merekah yaitu dilihat dari kulitnya ya gengs. Kalau kulitnya itu tipis biasanya tuh susah empuknya, tapi kalau kulitnya itu masih tebal terus kemudian warnanya pink, nah itu cepet banget empuk atau merekahnya. Biasanya yang membedakan itu adalah jenis singkongnya ya gengs. Kalau singkongnya itu jenisnya bagus, biasanya tuh mau diolah jadi bentuk makanan apa aja tuh enak. Tapi kalau untuk yang kurang bagus biasanya tuh tricky banget ya. Nah ini nanti aku punya tipsnya biar singkong gorengnya itu tetap renyah, merekah, tapi dalamnya itu empuk. Gengs, cara mengupas singkong tuh seperti itu ya. Jadi jangan sampai kulitnya itu ada yang tertinggal, karena kulitnya itulah yang mengandung sianida dan bisa mengakibatkan efek yang berbeda-beda. Walaupun kandungan sianida pada kulit singkong itu tidaklah tinggi, tapi tetap saja untuk beberapa orang menimbulkan efek yang bermacam-macam. Ada mual, muntah, atau pernafasan cepat dan lain sebagainya. Dulu aku pernah melakukan penelitian gengs tentang limbah kulit singkong ini, karena memang tidak bisa dikonsumsi oleh hewan ternak ya gengs. Penelitianku dulu tuh membuat keripik kulit singkong ya gengs bisa berhasil dan itu aman untuk dikonsumsi. Tapi untuk menjadi keripik kulit singkong itu sendiri perjalanannya itu lama sekali gengs. Harus dijemur, dicuci lagi, dijemur lagi, dicuci lagi, begitu berkali-kali sampai kadar sianidanya itu hilang dan aman untuk dimakan. Setelah singkongnya dikupas, dibersihkan, lalu dikukus ya gengs. Di sini aku tuh suka kalau singkongnya itu dikukus aja daripada direbus. Kenapa? Karena kalau dikukus itu kadar airnya itu tidak banyak, tapi kalau kita itu ngerebus singkong maka kadar airnya itu lebih banyak. Sedangkan proses yang harus dilalui oleh singkong setelah dikukus itu direndam pakai air dingin atau air es. Sehingga kalau nanti singkongnya nggak dikukus alias direbus kemudian direndam pakai air es, maka akan lebih lembut lagi teksturnya. Kemudian saat digoreng jadinya hancur. Gengs, saat kita merendam singkongnya sekalian kita kasih bumbu ya, tapi bumbunya yang simple aja, cukup bawang putih dan juga garam, udah itu aja. Karena aku suka rasa khas singkongnya itu kuat gengs, jadi kalau terlalu banyak bumbu maka rasanya itu akan sedikit berubah menurutku. Jadi kalian kalau mau menambahkan rasa-rasa nanti ya setelah singkongnya digoreng baru tuh ditaburin rasa-rasa, bisa rasa keju, rasa barbecue dan lain-lain. Oh ya gengs, di sini siapa yang kayak aku? Jadi setiap kali nongkrong di kafe, pertama kali yang aku cari adalah makanan-makanan yang sifatnya itu tradisional. Makanan pertama yang aku cari adalah singkong goreng, terus kemudian pisang goreng, dan yang terakhir adalah tempe mendoan. Kalau kafe-kafe tersebut bisa menyajikan 3 makanan itu dengan rasa original yang kuat, maka biasanya masakan-masakan lainnya atau menu-menu lainnya itu juga enak gengs. Karena apa? Karena 3 makanan itu sebenarnya tuh sangat mudah untuk diolah ya gengs. Jadi kalau mengolah 3 makanan itu belum begitu original rasanya atau belum begitu otentik, biasanya untuk menu-menu yang lain atau menu makanan berat yang lain itu rasanya akan ngambang ya guys. Apa itu ngambang? Maksudnya di sini adalah bumbu-bumbunya itu tidak medok tapi tidak juga kurang. Jadi kayak ya sudahlah gitu. Nah gengs, di sini kalian lihat ya singkongnya tuh merekah sempurna. Padahal kalian tadi juga lihat bahwa saat dikukus singkongnya itu kayak gak mau merekah gitu. Jadi kuncinya setelah dikukus dengan kondisi yang masih sangat panas langsung dimasukin ke air es. Nah dia akan meledak atau merekah sempurna seperti itu. Oke gengs, singkong meledaknya sudah berhasil dan selamat mencoba.